Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tercengang saat memeriksa anggaran yang tidak masuk akal dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS 2016. Ya, Ahok merupakan dugaan markup anggaran yang cukup fantastis. Ya, setidaknya ada 3 temuan yang membuat Ahok naik pitam. Pertama adalah programmer di Dinas Pendidikan. Dalam anggaran tersebut, honor programmer untuk 6 hari kerja dianggarkan mencapai 57 juta rupiah. Ahok pun langsung meminta Kepala Dinas Pendidikan terkait anggaran programmer tersebut. Kemudian temuan kedua adalah penunjukan langsung swakelola pembelian bunga yang mencapai 200 juta rupiah untuk tahun 2016. Menurut Ahok, pihak Dinas Pertamanan hingga kini belum mampu melakukan lelang swakelola pengadaan bunga. Yang ketiga adalah anggaran festival dan event dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dianggarkan mencapai 300 miliar rupiah untuk tahun 2016. Ahok pun menyatakan keheranannya mengapa Kepala Dinas Pariwisata DKI Purba Hutapea bisa memasukkan jumlah tersebut dalam anggaran acara festival. Ya, jangankan Pak Ahok, kita juga melihatnya juga tercengang ya. Nominalnya besar sekali ya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta seluruh proses perubahan pembahasan anggaran dalam rapat dan legislatif agar dapat dibuka dalam e-budgeting. Ya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui setiap perubahan yang terjadi dalam rapat pembahasan anggaran DKI Jakarta. Dalam proses perubahan pembahasan anggaran antara Pemprov dan DPRD beberapa waktu lalu masih terdapat perubahan yang tidak dilakukan di dalam e-budgeting, sehingga proses perubahan anggaran tersebut tidak diketahui. Oleh karena itu, Ahok berpesan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda untuk selalu mencatat detail perubahan anggaran di rapat dalam sistem e-budgeting. Kita udah buka semua, Bangga. Malahan sekarang saya udah kasih tahu, kemarin baru saya cek. Ternyata waktu pembahasan KUA PPAS, mereka saking sering bahas nggak mau masukin ke e-budgeting. Jadi bahas dulu mau masuk, padahal saya mintanya dalam proses pembahasan pun semua di e-budgeting. Jadi kelihatan ada perubahan berapa kali. Itu hilang tuh jejak itu. Nah, tadi saya udah, semalam saya udah BBM Ibu Tuti, hati-hati nih saya bilang nih. Saya tidak mau prosesnya dihilangin, saya kan inginnya ada proses. Jadi ada pembelajaran, orang tahu kenapa ini dikurangin, kenapa ini ditambah, kenapa dicoret DPRD, kenapa ditambahin. Jadi orang bisa belajar. Ya kalau saya nggak jadi gubernur lagi, gubernur yang akan datang dia begitu liatin proses e-budgeting, dia ngerti gitu loh. Oh kenapa kita prioritas ini, kenapa dalam tengah jalan dicoret, kenapa ditambah, dikurang. Nah kalau dulu kan enggak, tiba-tiba nongol aja. Ya, ini baru saja tadi dibicarakan oleh Pak Zahim ya, bahwa Pak Ahok nih membersihkan begitu ya sesuatu yang dana dianggap tidak berguna dan harusnya biar transparan, masyarakat bisa melihat begitu. Nah, kebetulan Pak Ahok juga langsung berkata bahwa mengenai e-budgeting agar masyarakat bisa melihat ada perubahan-perubahan. Nah, ini Pak Ahok tadi menanggapi bahwa Bapeda tidak menuliskan secara detail perubahannya. Itu bisa ada tanggapan dari Bu Tuti, silakan. Iya, jadi memang sejak awal tuh ada perintah Pak Gubernur itu kepada saya, pada Bapeda itu ada 3 hal. Yang pertama menyangkut pagu. Jadi sekarang itu gunakan floating. Jadi tidak ada pemaguan sejak awal. Pagu itu adalah hasil akhir dari sebuah proses, proses penyusunan kegiatan dari seluruh SKPD. Baru kemudian kita lihat pagu berdasarkan kebutuhan real dan juga berdasarkan kinerja. Jadi money follow function, betul-betul fungsinya mana yang kita akan dorong. Itu pesan pertama. Yang kedua, lakukan seluruh proses ini secara transparan. Itu sebabnya sejak dari rembuk RW, lalu kemudian musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi, kita lakukan sudah dengan e-musrenbang. Kemudian setelah selesai proses e-musrenbang, kita lakukan input awal untuk RKPD, draft RKPD awal itu ke dalam sistem e-planning, itu juga secara online, e-planning. Nah,
e-planning RKPD sendiri ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Sejak Januari kita melakukan rembuk RW di 2.723 RW, lalu kemudian musrenbang dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, jadilah namanya Renja, rencana kerja yang disusun langsung oleh SKPD. Penyusunan Renja oleh SKPD ini juga, jadi kalau istilahnya Permendagri itu atau Kemendagri konvergen, mulai dari dia besarnya sekian misalnya, ini juga Pak Gubernur arahkan kepada kami, kerucutkan gitu. Bagaimana cara mengerucutkan? Kita melakukan diskusi secara iteratif, berulang. Dari awalnya belanja langsung itu 70 triliun, terkumpul untuk belanja langsung 70 triliun. Dari 70 kita coba saring bersama-sama seluruh TAPD, belum TAPD, kalau RKPD masih Bapeda, kita saring dengan SKPD, terus mengerucut, akhirnya menjadi dari 70 turun lagi saringan pertama, turun lagi saringan kedua, sampai saringan ketiga jadi KUA PPAS ke angka 40. Ke angka 40 Terkait triliun. dengan e-budgeting tadi bagaimana? Iya, saya akan ceritakan nih. Sampai ke 40 triliun. Itu semua kita proses di dalam sistem e-planning yang sudah terpadu, integrated dengan e-budgeting. Jadi kami dalam melakukan perencanaan ini, produknya itu KUA PPAS itu plafon, prioritas dan plafon anggaran sementara. Nah, untuk bisa memperoleh prioritas dan plafon anggaran sementara yang lebih baik, yang lebih akurat, kami meminjam, quote unquote meminjam komponen yang ada di e-budgeting untuk sejak awal ini kami tarik, mulai kami nyusun Renja. Sesungguhnya kalau proses yang ada, yang kalau dia proses yang konvensional, dia dimasukkan ketika RKA. Nah, tapi saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Kalau seperti itu saya hanya mengira-ira dong. Teman-teman saya SKPD juga hanya mengira-ira kok dong kalau sejak awal tidak dimasukkan komponen pembelanjaannya. Misalnya untuk kegiatan pembangunan sekolah A gitu. Hanya judul dan ada kegiatannya. Kalau kita nggak bisa masuk sampai komponen rincinya untuk apa saja kah, konstruksi berapa dan sebagainya, kan susah kita mengevaluasi. Karena goalnya adalah money follow function tadi ya. Satu, money follow function, yang kedua dia tepat disusunnya dengan tepat jumlahnya. Nah, 40T yang kita usulkan sejak tanggal 16 Juni untuk dalam posisi KUA PPAS. Dalam perjalanannya kemudian terjadi dinamika pembahasan di Banggar yang pendapatan itu diturunkan. Penurunan anggaran pertama itu sebesar 10,7 T. Jadi dari yang kita total APBD kita usulkan 73 diturunkan menjadi 10,7 T. Lalu perjalanannya jadi 63 lagi begitu ya. Jadi 62, dalam perjalanan lagi APBN diketok, kita sudah dapat bocoran berapa dana perimbangan yang kita peroleh. Ada kenaikan sekitar, bukan kenaikan, sebetulnya prediksi kami sejak awal memang akan lebih dari 10, seperti yang ditetapkan oleh Banggar ya, 13,6. Jadi posisinya udah dikurangin 10,7 T, dikurangin lagi. Akhirnya totalnya di berapa, Bu? Di 66, di 66 nah, ya. Jadi memang ini proses dari 73 menjadi 62 menjadi 66 itu kita offline. Nah, di sini nih yang nggak matchingnya gitu dengan arahan Pak Gub. Mestinya itu langsung kita input. Namun kita punya data yang benar-benar kita jaga begitu. Kita punya data offline yang kita jaga. Nah, di situ barangkali kalau dikatakan kekurangan kami adalah kami belum menginput proses dari 73 ke 62 perubahannya, dari 62 ke 66 itu. Ya, itu Bu Tuti, pemetaan sudah sedemikian rupa dilakukan secara detail gitu ya. Sejauh mana ini akhirnya juga memberikan jaminan serapan anggaran DKI Jakarta sendiri? Karena tadi sebelum dialog kita mulai baru 40 sekian persen dan kita sudah sampai di bulan November, kemudian akan Desember gitu ya. Sejauh mana ini bisa menjadikan sebuah jaminan nanti serapannya akan maksimal? Ya, jadi barangkali ini betul-betul blessing buat kami semua ya, seluruh jajaran Pemprov DKI dan mudah-mudahan sampai masyarakat juga. Melihat pengalaman yang lalu, itu teman-teman kita SKPD kan sebetulnya nyusun sendiri nih anggarannya. Nanti di tengah jalan dia ini keliru, ini salah, ini kurang. Nah, ini
nomenklaturnya salah, ininya salah, padahal mereka sendiri lakukan input. Nah sekarang sebelum terjadi itu semua, kita sudah dikoreksi sejak awal. Ini sebuah proses pembelajaran dan pengajaran yang luar biasa untuk supaya nanti di akhir tahun persentase anggaran yang tidak terserap semakin kecil gitu ya. Pastinya semua tepat sasaran, lalu kemudian juga SKPD tanggung jawab dengan Pak Zaim, seperti apa? Ya sebetulnya ini kan kalau secara teoritis dan konseptual kan prosesnya harusnya demikian. Tapi kan kita tuh ada vested interest. Ini yang jadi masalah. Ada kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Dan ini yang dihadapi Pak Gubernur. Kepentingan ini dua menurut saya. Satu dari birokrasinya sendiri yang tidak akan rela anggarannya dikurangi walaupun itu tidak diperlukan. Nah, yang kedua ada kepentingan dari pihak lain, para politisi yang ada di legislatif. Nah ini mereka akan saling menyandera. Gitu. Nah disitulah permainan yang kemudian akan membuat anggaran ini tidak rasional. So kalau kita pakai hitung-hitungan, ini November daya serap cuma 40%. Artinya kan 60% tidak diserap. Jadi kita bisa dengan mudah mengatakan harusnya pemangkasan sampai 50% dong. Gitu. Ini pemangkasan kan kalau berdasarkan yang kemarin baru kira-kira 15% dari 70 triliun ke 60. Bahkan kemudian ditambah lagi menjadi 66. Hanya 4 triliun. Hanya 5%. Gitu. Jadi tidak memastikan bahwa daya serapnya konsisten dengan anggaran yang diajukan oleh SKPD. Nah, SKPD kita tahu disitulah vested interest terbesar. Mereka membuat anggaran yang sebetulnya tidak sepenuhnya sesuai dengan teori mulai Lalu dari bagaimana menurut masyarakat. Anda kebijakan publik atau tindakan yang harus diambil oleh Ya, menurut saya pertama langkah pemangkasan ini harus betul-betul bold gitu ya, harus kuat. Dan yang kedua mesti ada langkah-langkah antisipatif untuk menjamin dia jalan. Pertama misalnya birokrasinya sendiri harus dengan ketat. Kalau ada yang menyeleweng, kasih tindakan, gitu. Nah yang kedua, saya rasa Pak Ahok juga harus mulai mengawasi deal-deal di dalam kontrak-kontrak dengan supplier, karena pasti di situ ada kong kali kong dengan apa namanya melalui tendernya dan sebagainya. Seperti contoh tadi lah. Dinas Pertamanan yang mungkin pasti bermain dengan pihak langsung supplier bunga. Yang ketiga, nah ini yang juga penting di dalam anggaran daerah itu kan ada bansos. Nah sebagian dari bansos ini harus diarahkan untuk mendukung masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengawasi proses. Ini kan bagian dari reformasi birokrasi, gitu. Nah jadi arahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan advokasi, pengawasan, penelitian terhadap penganggaran sampai penggunaannya. Gitu. Jadi Pak Ahok bisa dapat support dari ada satu atau banyak nilai positif yang kemudian terkandung dari pemangkasan anggaran ini gitu ya. Ini masih di tahap KUA PPAS gitu ya, yang kemudian nota kesepahaman akan ditandatangani kalau tidak salah hari ini ya Bu ya. Kita tunda. Oke, ditunda akhirnya. Ditunda sampai proses di eksekutif ini selesai. Baik, pemangkasannya sendiri, optimisme dari Pemprov sendiri sebetulnya kan ini kan nanti akan dikritisi dan lain sebagainya gitu ya, optimisme. Atau ringkasnya mungkin apakah berhenti di 66, sekian triliun Bu Tuti atau mungkin akan bisa dipangkas lagi? Jadi gini, ini saya luruskan ya, yang tadi dari 73 ke 62 lalu ke 66 itu akibat fluktuasi kesepakatan jumlah pendapatan. Yang kalau jumlah pendapatan itu bersepakat, lalu kita kemudian melakukan melakukan penyisiran di aktivitas kegiatannya kan. Jadi masih bisa dikurangi lagi dari 66 atau 66 ini sudah kita sepakat di angka 66 sudah total. Disepakati ya. Sepakat di angka 66 total. Sekarang ini yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu adalah penajaman prioritas. Penajaman prioritas itu sampai ke detail jenis anggaran, jenis belanjanya. Dan ini kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali.